Halo, shalom, selamat pagi bosku semuanya. Hari ini hari Sabtu, masih jam setengah 9 ya. Belum mandi teman-teman. Ya, puji Tuhan. Di sini ada mobil Sigra ya. Kalau nggak salah 1000 cc. Kita akan pasangkan ke ATM pada mobil ini. Sini sudah sedang lagi proses ya. Nah, ini mobil ya. Cakep nih mobilnya, joknya warnanya hitam. Oke, untuk penggeraknya sendiri di sini teman-teman, penggeraknya ya. Nah, ini penggeraknya nanti di dalam teman-teman, saya taruh ya. Permintaan orangnya bagus ya, di dalam kita taruh ya. Penggeraknya ini. Nah, di sini saya sudah sedang proses mau pemasangan puli untuk Sigra ya. Untuk pemasangan bracketnya teman-teman bisa pasang yang pas ada lurusannya ini ya. Lurusannya ini ya segini ya. Nah, di sini jadi kasih bracketnya ke situ. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, dia kalau teman-teman bisa pasang dari sini, ini akan lebih cakep lagi ya, karena satu ya, Sigra itu tidak terlalu dalam ya, injakan koplingnya ya, tidak terlalu dalam, jadi masih bisa dipasang untuk ATM kalau dia agak ke bawah. Cuma kalau dia ke bawah nanti bracketnya itu harus yang miring ya. Tapi kalau bracketnya yang lurus, nah taruh di sini aja. Tapi diusahakan dia lebih condong ke depan sini. Nah, ini biar agak miring ya. Jangan sampai ke sana nanti, sehingga titiknya ini jadi ke tengah. Nah, usahakan titiknya ini pengikatnya ini murnya ini agak ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk pulinya di sini ya. Tuh Sigra ya. Saya biasanya pasang di sini untuk Sigra. Sebelah kiri teman-teman. Nah, kurang lebih begini. Nah, seperti itu. Nah, agak ke atas. Ini usahakan waktu masang itu teman-teman, antara buat rencana pengikatan ini rantainya ke puli dia sejajar ke paret lubang pulinya. Lubang puli ini paretnya, dan ketika dia ditekan gini dia sejajar juga. Ya, itu penting sekali supaya dia lebih bertenaga nanti. Nah, untuk gasnya nanti saya akan taruh di sini ya teman-teman ya. Nanti gasnya kurang lebih dari sini nanti bracketnya pasang ya. Kurang lebih begitu sini ya. Karena ini 1000 cc, sensitif gasnya tidak boleh terlalu sensitif untuk ATM 3. Jangan sampai digas dikit ini udah naik lagi pedalnya, naik lagi ya. Karena ini mesin gampang mati ya istilahnya ya, gantung setengah kopinya nanti bisa mati ya di pas gitu ya. Oke, ikuti untuk pemasangannya. Nanti knopnya kita taruh sini ya. Ini knopnya sudah punya ATM kasih ya, seperti itu. Nah, ini ya udah punya ATM dan akan dikasih lubang di sini nanti, karena dia apa namanya ini kecil, nggak ada lubang, jadi di sini ya. Kontrolernya ini punya bawaannya. Nanti kita ambil akinya, harus dari aki ya untuk perkabelan. Ini teman-teman untuk perkabelannya. Oke, sensor-sensor di sini, nanti sensor kita taruh di bawah teman-teman. Ini pakai 9 drip, cakep nih, jadi supaya respon gasnya mantap gitu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan ikuti channel Project Asisten Transmisi ya. Nanti seperti apa hasilnya kita lihat ya. Oke, sini proses pengelobangan ya teman-teman ya. Untuk ini sasaran lain buat lubang, posisi lubang katrolnya. Nah, ini ya. Dia agak mepet ke pas apa namanya holder plastiknya yang ini setir ya. Ini pas ya. Saya akan lubangi sesuai dengan ukuran pulinya. Ini towernya. Oke. Pastikan di bawah nggak ada lubang ini ya, sesuatu pipa yang lain. Tapi kalau untuk Sigra memang di sini posisinya aman. Kabel groundnya seperti itu, perkabelan masuk sini, nanti ini masuk ke sini, ke depan. Oke, ini tadi udah pemasangan
Switch rem ya. Nah, switch rem itu di sini teman-teman. Kita ditekan ya, switch rem di situ. Untuk perkabelan sini udah dirapikan dari sini. Nah, sensor gasnya nanti kalau untuk ini sebelah sini ya, segera ya. Jadi bracketnya kebalik. Untuk perkabelan untuk aki ini saya lewatkan dari tepi sana karena lubang kabelnya di sana. Nah, setelah pemasangan kabel dalam udah masukin dari sini ya. Dah keluarnya di depan yang bagian kanan aki ini sudah keluar dari sini. Kebetulan ada baretnya ini ya, ini kabel sensornya cuma 2 kabel doang keluar. Ini sudah pakai skun ya, tinggal saya rapikan. Oke bosku, sini secara perkabelan sudah rapi ya. Saya tidak bisa videokan semua karena sendiri, tidak ada yang videoin dan juga ngeditnya. Dan ini sudah dipasang tombolnya. Nah, masuk cok sedikit sini kabelnya ya, di bahannya itu ya, mau tak mau harus dicok ya. Terus kabel masuk ke dalam ya, terus masuk bawah karpet itu untuk kabel sensor gas knop ya, masuk dalam sini karpet. Nah keluar sini, nah, masuk ke sini. Nanti mesin ini katanya minta di sini kan, jadi nah posisi mesin penggerak ya, untuk posisi mesin penggerak ya kurang lebih di sini seperti itu. Nanti akan diganjal lagi supaya bisa naik ya. Memang tali selingnya nanti agak panjang, semoga nanti tidak masalah ya. Oke, di sini lagi proses pengerjaan sensor gas teman-teman ya. Nanti akan bikin bracket dari sini nih. Oke, murnya dari mau atas ya teman-teman, ini udah dibuka murnya. Nah ke sini bracketnya lagi dipasang ya. Untuk pulinya saya belum kunci ya, belum. Tadi nyari murnya baru ketemu murnya nih. Oke, nah ini bracketnya ya, seperti ini bracketnya ya. Bracketnya saya putuskan dia sebelah sini ya. Tadi niat mau sebelah sini juga ya, tapi ya saya sini aja masih bisa soalnya kalau sebelah sini ya kanan, maksudnya sebelah kanan itu arahnya ini jadi seperti ini. Kalau dia nanti ke sebelah kiri dia jadi begini, yang putihnya ini ya ke sana. Sementara engkolnya di sini nanti sebelah sini gitu, supaya lebih simpel di sini ya. Kurang lebih seperti itu bracketnya. Nah seperti ini bentuknya ya. Ini untuk sensitifnya saya nggak bikin terlalu sensitif ya, karena ini 1000 cc. Nih kalau ketinggian koplingnya nanti dia mati ya, gas dikit udah langsung tinggi ya, dia mati gitu ya. Jadi saya bikin agak sensitifnya itu nggak terlalu sensitif gitu ya, supaya dia tidak mati nanti seperti itu. Dan ini seperti ini tombol powernya, saya orangnya minta taruh di sini ya, saya taruh di sini nih powernya, dan juga lampunya, indikator lampu engine brake atau ya dia ada di sini ya, atau fungsi setengah koplingnya ya di sini. Tadinya kalau saya sih pingin di sini, tapi orangnya minta di sini. Oke, so kita kasih, dan tidak mau dilobangin untuk dashboard, jadi kita kasih tombol powernya bracket ya gitu ya. Nanti akan kita pasang sensornya, sensor RPM juga di sini ya, sensor gas akan kita pasangkan. Oke, saya nggak bisa kasih video full. Oke, untuk pemasangan pulinya kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti selangnya keluar dari sini ya, karpet ini ya, tapi untuk ini di atasnya aja gitu. Ini belum dikunci ya, belum dikunci, kita pasang nanti klik, akan saya kunci dari bawah. Oke, sini sudah dikunci untuk pulinya, dan tali selingnya ya udah kuat ya. Nanti tinggal pasang rantainya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti
itu ya. Nah, sekarang lagi pemasangan sensor RPM. Nah, ini sensor RPM-nya dan bracketnya kurang lebih seperti ini. Ya, dia nebeng pas yang ada di sensor RPM-nya juga, tapi kita nebeng bracketnya aja, tapi tidak nebeng signal kecepatannya. Oke, nanti akan kita pasang. Ya, kita pasangkan sensornya di sini ya, nebeng di sini teman-teman. Ini yang sensor bawaan mobil, sensor RPM. Nah, nanti ini saya kasih bracketnya ya, seperti ini. Nah, begitu. Nah, langsung ke, jadi jaraknya ini nanti kurang lebih segini ya, 3 mili ya panengnya gitu ya. Oke, akan saya pasangkan ya. Ini udah saya buka, udah kabelnya juga ada dari atas, tinggal pasang aja. Oke. Nah, di sini saya sudah pasangin. Oke. Nah, susah kelihatannya teman-teman. Nah, udah dipasang. Nah, seperti ini jadi pasangnya. Nah, ini biarin aja dulu mepet. Kalau baru udah ada kunci rapat, baru renggangin. Nah, ini renggangin seperti ini. Sampai ada spasinya dikit ya. Jangan sampai terlalu renggang. Oke. Ini dikit lagi, ini baru 1 mili ya. Nah, lebih segitu. Oke. Nah, gini kalau penampakannya dari atas, ini kabelnya ya, masuk ke bawah seperti itu. Tidak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu sensornya ya, itu sensornya itu. Masukin ke bodi motornya. Sebelum mau penguncian, pastikan ini sudah di atas ya. Ini sudah di atas ya. Di atas ini, bukan di bawah. Jadi pemasangannya gambar aja, yang bodi ini bukan terlalu lompat ya, atas tuh.
Ini talinya akan. Perhatikan teman-teman posisi ini ya. Jadi kurang lebih dia di sini ya. Kurang lebih di situ baru dipasang, diikat talinya ke sini ya, timur. Kalau ada ring pakai ring ya. Oke, kurang lebih begitu. Nah, kurang lebih seperti ini posisinya, harus lurus. Sekarang saya akan kuncikan. Oke, setelah pemasangan tali ya seperti itu. Nah, ini di sini ya, sana ada spare-nya ya. Ini harus ada spare-nya dikit ya. Ada spare. Ini udah hidup ya, saya sudah hidupin. Lampu kompor power udah menyala. Nih saya coba tes gerak. Nah, sudah gerak ya. Oke. Nah, ini sudah ditutup pakai koper, pakai 3M. Nanti tinggal pasang sensor gasnya, dilemin. Ya, ini masukin dulu ke dalam. Mungkin tapi cari ganjalannya dulu nih. Oke, sobat YouTube, sini sudah pasang sensor gasnya. Kurang lebih seperti ini. Sepertinya lemannya juga sudah kering ya. Kurang lebih seperti itu. Guys, ini harus hati-hati, jangan sampai dia kena. Nah, ini udah lagi gantung ya. Ini mau setting setengah koplingnya ya. Setengah kopling pas posisi rem ya. Jadi penyetingannya di sini. Sekarang saya akan hidupin untuk mobilnya dulu. Ini dibuka ya. Nah, ini udah hidup ya, tombol powernya udah hidup ya. Controller sudah menyala seperti itu. Nah, ini gas nih, lihat sensor gasnya. Gas dia sudah naik ya. Nah, ini kalau Sigra Kalia itu dia pendek dia. Daya tahanan gasnya itu jaraknya pendek ya, makanya kebanyakan dia keras teman-teman. Oke, sekarang saya akan atur settingan setengah remnya. Ini kalau rem dia naik malahan kebalik ya. Nah, ini harus dia semakin dalam. Saya hidupin dulu mobilnya. Jangan lupa free gigi, hidupin starter. Oke. Dia naik teman-teman. Ini saya naikin dulu nih setengah koplingnya, naikin dikit lagi, putar ya. Si arah jarum jam dia naik. Nah, ini untuk ketinggian setengah kopling ya, bukan rem ya. Nah, ketika dia rem itu dia harus lebih turun. Jangan dimasukin gigi dulu teman-teman untuk nyetingnya. Jadi, nah ini kan salah nih settingannya. Kita atur dari potensio yang ini, tapi dengan cara rem harus diinjak teman-teman. Rem harus diinjak ya. Oke. Injak, baru potensinya diputar. Nah, dia turun ya. Seperti itu. Oke, di sini sudah coba nyeting ya. Untuk kontrolernya, remnya nih ya, sebentar ini aktifin dulu. Oke, aktifin. Nah, di rem dia turun ya, naik. Nah, di gas dia naik, rem dia turun. Oke, gas. Seperti itu. Nanti kan kita tes. Oke teman-teman, nah sini kita mau tes drive dulu ya. Coba, mobil sudah menyala. Mobil sudah menyala, hidupin tombol power ya. Memang tombol powernya agak jauh sih. Ya cuma jarang pakai hidupin sih sebenarnya ya. Oke, aktifin setengah koplingnya. Oke, nah. Oke, kita coba mundurin. Oke, sudah lepas rem tangan. Oke, lepas rem. Saya kurang maju. Yes, astaga. Betul. Posisinya kurang nyaman. Oke. Nah,
itu udah jalan ya metiknya itu ya. Tuh, mundur. Nah, udah jalan, kita mundur teman-teman. Kita ke Green Lake. Terus saya dulu pas parkir begini mundur, tabrak sama tukang ojek, pecah itu kaca Bang, kacanya pecah. Ada anak kecil. Saya nungguin ini bisnya dulu keluar. Saya kirain kosong, mundur, tukang ojeknya nabrak. Oh, boleh sambil video nggak? Maaf ya Om ya. Ya. Oh, sekarang. Oh. Oke. Sini mau kita cek respon bukaan koplingnya seberapa. Saya akan rasain. Nah, udah buka segini. Nah, ini lebih enak nih. Udah tinggal gas Om. Terlalu cepat settingannya. Kita nembak dia. Kalau cepat dia kaget Om. Jauh. Ya. Kita kecilin responnya. Yang mana tuh ini gitu? Yang kedua. D2. 12 aja kayaknya. Tadi berapa? Kalau yang pertama 9, coba kita kecilin juga lagi 8 biar lebih halus, smooth. Nanti kalau kurang kita tambah-tambah pelan-pelan. Ini 11, ini permendingan nggak boleh jauh kayaknya. 13, 14 deh. Ya, ntar kalau kurang ini kita kecilin juga. 18. Ini puji Tuhan selesai pemasangan ATM 3 pada mobil Sigra. Langsung dites sama ownernya, sekarang menjadi mobil manual, mobil bebek. Sama-sama manual. Gas rem. Tanpa injak kopling. Langsung tes nih tanjakan ya, biasa Medlane ya. Nah, oke. Nah, baru langsung coba ini ditanjak, langsung coba langsung tanjakan. Asik. Nah, tunggu dulu Om. Nah, jangan iya. Kalau gigi 1 itu kalau bisa RPM-nya di 2000-an RPM. Jangan gigi 2 udah turun gigi gitu. Ya. Tunggu dulu. Kalau bisa gigi 1 tuh di 2500 baru ke 2. Enak itu kayak gitu kayak tadi aku bawa. 1500 baru ke 2. Habis itu udah nggak apa-apa. Mobil bebek. Sigra bebek ini mah. Pelaponnya cakep, warna hitam ya Om ya. Blue. Ya. Ini udah gasnya udah ada drip 9 drip ya. Dulu saya lihat 600-an 700 saya lihat dia lama pingin pasang waktu itu kan. Ini saya ambil 1 juta. 1 juta ya. Ya. Ya beda-beda toko sih ya. Wow. Tanjakan macetan ya. Terus di sini muter balik juga nggak apa-apa, nanti ya kita keliling-keliling di sini dulu sambil ngerasain. Ini engine brake-nya main di 40 km. Itu gigi 1 2 Om. Oh gigi 2 ya. Oh, jalan ya ke kanan. Asik. Kaki kiri nganggur dah. Waktu saya ke keluar kota kemarin tuh kaki kiri malah pingin kerja Om. Iya, kaki kanan yang pegal Om. Pas di Maceta malah saya pakai ini kaki injak manual, mana ke manual ya. Kita kesana aja
aja tuh. Boleh, terserah Om. Muter sini ya, muter-muter aja nggak apa-apa. Jalan ini. Nah, mau pingin jajal di mana, tanjakan lagi. Nah, kan belum jajal tadi, nggak apa-apa. Sekalian tes di kemacetan. Ya, tadi tes tanjakan tidak mati dia. Asik. Tuh, udah ngebuka dia. Cakep kipasnya. Sekalian udahlah, sekalian test drive buat macetan. Jadi intinya kalau kurang naik kurang apa, tang koplingnya diputar aja Om. Iya. Kalau searah jarum jam berarti dia naik. Berlawanan arah jarum jam dia turun. Kalau untuk settingan ketinggian remnya itu nggak usah dikotak-katik, masih pemakai normal. Karena kadang kesehatan kopling itu kan bisa berubah-berubah Om. Kadang waktu hidup pagi, kadang beda Om. Iya. Kopling belum panas itu beda. Oke, kita ke kiri. Nah, ini brake udah berfungsi di pas ya 35 ya normal tingginya ya. Oke lah, segitu mah aman lah pas. Tadi 40 kan, ini saya turun jadi 35 deh. Oke lah. Oke Om, ini kita tes tanjakan. Siap. Kaki nganggur. Ya, rem tangan. Ya. Gas. Jalan. Puri ya. Tanjakannya seperti ini. Oke, Om. Terus lagi tanjakan dan mau diganjal dulu Om, cari ganjalan Om. Enggak, tapi nggak usah lah ya udah kayak gitu. Emang kita mau ngapain ya? Mau cari yang ekstrim. Ya, gigi satu. Berarti saya nggak usah masuk lagi ya Om, di Iya. pinggir jalan aja ya. Boleh, langsung pulang ya. Heeh. Siap Omku. Gimana kesannya Om, pemasangannya Om? Ya. Bagus ya. Ada yang kurang rapi nggak Om atau gimana? Bagus. Ya. Rekomen nggak Om nih? ATM 3 rekomen ya. Oke, terima kasih Om ya udah percaya sama ATM ya untuk pasang kopling otomatisnya. Tuh berkati. Oke, langsung pulang. Mau parkir di mana? Boleh? Nah, dapat nggak apa-apa tuh di depan perumahan. Parkir nggak apa-apa. Nah, sini juga nggak apa-apa. Iya. Siap. Oke, hati-hati nanti jalan pulang jalan Om.